postes ya bisa berkembang, bisa lebih baik lagi bagi Bapak dan Ibu semua. Baik, izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana kita selama 2 bulan ke depan. Kemarin sudah kami menyampaikan ya bahwasanya ada kegiatan tatap muka secara online tapi ya secara 5 kali pertemuan dengan waktunya nanti akan kita sepakati bersama. Namun sejauh ini mungkin saya izin menanyakan Bapak dan Ibu apakah ada kesulitan ketika merancang pembelajaran mendalam atau sudah bisa menyesuaikan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bu Popi, Bapak Ibu? Silakan. Jika ada yang mau diceritakan mungkin ya kesulitannya apa dan lain sebagainya, mungkin bisa saya catatkan dan nanti bisa menjadi bahan revisi atau bahan diskusi dengan Bu Popi nantinya. Karena mungkin di minggu depan Bapak dan Ibu mungkin bisa mempresentasikan apa yang sudah dituliskan ya dalam rencana pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Popi di minggu lalu. Adakah Bapak Ibu kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran yang baru ya, yang terbaru? Alhamdulillah kita udah susun yang baru Mas Raka. Udah Ya, dimasukin juga tadi ke linknya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat sama Bu Popi buat di buat apa dikasih masukan lagi gitu. ya, baik. Bu Ade, terima kasih Bu Ade. Dari Pancasila ya Bu Ade ya? Iya Mas Raka. Eh, Ya, Pancasila keluarga. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Ade. Mungkin semoga juga Bapak dan Ibu yang lain bisa sudah menyesuaikan ya setelah kemarin disampaikan oleh Bu Popi. Sayangnya Bu Popi tidak bisa hadir hari ini, namun minggu depan beliau akan mengusahakan untuk hadir pasti untuk bisa sharing kembali ya dan juga mereview apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, izin Bapak dan Ibu, kita mungkin membahas ya sebagai rencana tindak lanjut kita selama 2 bulan ke depan, apa yang harus kita kerjakan bersama-sama dan apa yang harus kita bantu ya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa membuat rencana pembelajarannya di dikolaborasikan dengan teknologi-teknologi digital atau bahan-bahan digital ya yang kemarin mungkin sedikit sudah disampaikan oleh masyarakat yang satunya lagi ya gitu. Dan hari ini atau mulai hari ini kita mungkin bisa detail gitu ya, bisa detail walaupun hari ini masih koordinasi awal terlebih dahulu. Sebagai pengingat apa aja sih yang akan kita kerjakan selama 2 bulan ke depan? Izin saya menyampaikan yang pertama. Nah, ini koordinasi awal ya yang kita lakukan di hari ini, Bapak dan Ibu, sebagai pengingat bahwasanya eh, ada pembagian kelompok guru ya dengan mentor dari kami untuk pemanfaatan AI sebagai penunjang pembelajaran. Di sini mungkin kita tidak terbatas hanya AI saja, walaupun main topiknya AI. Kalau memang Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau sharing dan lain sebagainya berkaitan dengan si teknologi digital untuk menunjang pembelajaran, ya, untuk menunjang pembelajaran, insya Allah tim kami bisa membantu gitu. Lalu juga ada referensi ya, ini referensi tools AI sebagai penunjang pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Karena setelah kemarin diskusi sama Bu Popi, ya semua mata pelajaran termasuk olahraga itu bisa menggunakan AI juga. Matematika pun sama. Gitu. Namun kami cukup apa ya luaskan materinya dalam artian kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar seputar AI itu dipersilahkan gitu. Barangkali nanti tim kami bisa membantu juga sebagai bahan pengembangan mata ajar yang diampu oleh Bapak dan Ibu semua. Gitu. Lanjut. Nah, ini konten AI yang akan dibahas ya dalam 2 bulan ke depan untuk menunjang pembelajaran. Yang tentu yang pertama pengembangan perencanaan pembelajaran bersama Bu Popi ya yang memanfaatkan teknologi digital. Lalu selanjutnya ada AI untuk presentasi, AI untuk konten digital yang mencakup foto atau video, foto dan atau video, lalu juga AI untuk promosi produk digital dan AI untuk mind mapping. Nah, yang pertama ini jadi setiap apa namanya setiap pertemuan gitu ya nanti Bapak dan Ibu akan presentasi ya gitu mungkin mewakili kan kelompok ya jadi untuk mungkin mewakili teman-temannya mungkin Bu Ade tadi Pancasila misalkan ada berapa orang nah mungkin Bu Ade akan presentasi terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah dituangkan dalam tulisan gitu ya apakah memang sudah sesuai dengan kondisi terkini atau yang terbaru segitu. Nah, untuk poin 2 dan 5 mungkin masyarakat sudah hadir di sini bisa menjelaskan
poin awalnya sebelum di minggu depan kita akan menjelaskan lebih detail dan lebih rinci. Mungkin masyarakat agar Bapak dan Ibunya bisa terbayang ya gitu. Nanti nomor 2 sampai 5 ini kita akan ngapain aja ya? Kontennya apa aja? Mungkin websitenya apa aja? Kalau memang misalkan sekarang bisa dicari dari sekarang, lebih bagus sih sebenarnya gitu. Silakan Mas Raka. Ah, Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak Raka? Terdengar Raka? Mas Oke, Raka, silakan. oke. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sebelumnya Pagi masyarakat. sudah Pak. sudah 1 pekan berlalu ya pelatihan Iya. pembelajaran mendalam dan juga AI. Kembali lagi gitu ya, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa mendengar suara saya kembali. Jadi kemudian pada 2 bulan ke depan, saya dan juga rekan-rekan tim saya akan menemani Bapak Ibu ya dalam pembelajaran ya bagi Bromatkul, dan juga kami sebagai tim ya, tim mentor ya bahasanya ya. Mungkin karena kita masih 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 banyak yang muda nih ya, jadi kita ngomongnya tim mentor gitu ya biar enak. Tim mentor akan membantu Bapak Ibu guru mengintegrasikan AI dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa apa ya bahasanya topik ya atau alat di sini. Contoh misalnya ada AI untuk presentasi. Nah, jadi nanti akan ada Kak Waskito Dehan, jadi ada Kak Waskito Dehan yang akan eh, apa ya, mendampingi di topik AI untuk presentasi. Jadi AI untuk presentasi ini diharapkan nanti bisa membantu Bapak Ibu guru menyusun presentasi dengan waktu seefisien mungkin gitu ya. Sebenarnya kemarin sudah sempat saya apa ya, saya spoiler sih sebenarnya ya. Dan juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang udah mulai pakai Gamma App ya. Gamma App itu juga salah satu tools-nya sih Bapak Ibu ya. Tapi rekan tim saya dia punya alat yang lebih canggih lagi gitu. Jadi jadi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya belum pernah pakai Gamma App mungkin kurang relate ya. Jadi kalau misal kita pakai Gamma App itu kita ada beberapa batasan gitu ya. Misalnya kalau pengen bikin PPT pakai AI itu ada batasan cuman maksimal berapa karakter prompting gitu atau beberapa karakter pertanyaan yang bisa dilontarin. Jadi nggak bisa tanya atau minta panjang-panjang gitu. Nah, nanti hal itu akan bisa dievaluasi atau diperbaiki di alat yang terbaru nanti oleh rekan saya. Kemudian AI untuk konten digital, foto atau video. Nah, ini kemarin kita sudah sempat praktek bareng gitu ya. Yang kemarin Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, harusnya masih ingat sih ya. Yang ada Bapak Ibu yang bikin foto pakai AI lagi di pasar, di sawah, lagi prewedding gitu ya. Terus ada yang di luar negeri gitu ya, liburan gitu ya. Pasti masih inget lah. Kemudian Bapak Kepala Sekolah kemarin juga ini lagi umroh gitu ya, lagi haji gitu di Mekah. Nah, jadi kemarin kita udah bikin konten buat bikin fotonya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di beberapa bulan ke depannya selain kita mencoba mengintegrasikan AI untuk pembelajaran, mungkin pada saat AI maaf, dengan menggunakan AI ya, AI untuk editing konten ini kita juga akan mencoba membuat video. Kalau kemarin kan kita cuma bikin foto nih gitu ya. Nah, nanti kita coba bikin video gitu. Biasanya video-video singkat ya. Jadi kemarin yang fotonya Bapak Ibu yang mungkin cuman sekedar foto, nah itu nanti bisa bergerak gitu ya. Dan diharapkan nanti bisa dicoba ya, bisa bisa dicoba diintegrasikan dengan pembelajaran yang ada. Eee, misal dibuat sebuah video animatif di mana siswa-siswi itu bisa lebih seneng gitu belajarnya karena kontennya baru nih, lucu-lucu gitu kan. Jadi kalau kalau nggak salah sudah ada sekolah yang coba bikin ini, bikin foto wisudanya pakai AI gitu ya, terus fotonya bergerak sesuai dengan cita-citanya, seperti itu. Jadi kita bikin gimana siswa-siswi ini seneng gitu ya belajar, apalagi kenal hal baru yang namanya AI kayak gitu. Nah, untuk AI untuk konten digital, foto atau video ini nanti Bapak Ibu akan bersama dengan nanti kita di akhir sesi kita kenalan bareng-bareng sama mentor-mentor kita. Kemudian
AI yang ketiga itu AI untuk promosi produk digital. Nah, jadi di zaman sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada AI untuk mengotomatisasi kalau kita pengen bikin produk digital. Jadi sudah ada AI, kita nih pengen bikin produk misal e-book gitu ya, e-book tentang bagaimana cara masak sate Padang gitu misalnya e-booknya. Nah, resep itu kita jadikan buku digital, kemudian kita pasarkan, itu semua sudah bisa otomatisasi oleh AI gitu. Jadi memang udah secanggih itu AI. Jadi nanti konten lebih detailnya akan bareng bersama Kak Muhammad Tara gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini AI untuk mind mapping. Nah, dan untuk AI untuk mind mapping ini sebenarnya kemarin sudah kita sempat spoiler banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat mengenai Google Notebook LM ya, Google Notebook LM dengan banyak sekali fiturnya. Dia bisa bikin video presentasi, bisa bikin audio, bisa bikin mind map dan segala macamnya. Tetapi di pelatihan sebelumnya saya masih mengenalkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara untuk merangkum sebuah buku ya. Nah, nanti di beberapa bulan ke depan, nah saya akan mencoba memperluas gitu ya. Kita akan menjelajah fitur-fitur yang disediakan oleh notebook LM, di mana fitur-fitur tersebut ternyata sangat bermanfaat dan bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu untuk diintegrasikan dengan mata pembelajaran seperti itu. Nah, untuk AI mind mapping sendiri akan dimentori oleh saya ya Bapak Ibu ya. Jadi akan bersama saya dan kurang lebih itu saja ada empat konten ya, ada presentasi, konten digital, foto video, promosi produk digital dan juga mind mapping. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak Raka. Ya, terima kasih Mas Raka ya atas penjelasannya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Raka itu 4 poin ya, poin 2 sampai poin 5 itu nanti kita akan bahas lebih detail bersama dengan masing-masing mentor. Nah, kami sudah membagi ya Bapak dan Ibu untuk masing-masing mentor yang nantinya akan membimbing Bapak dan Ibu semua dalam penjelasan yang tadi disampaikan oleh Mas Raka. Yang pertama tadi ada Mas Aulian Waskito Dehan, yakni yang akan mendampingi Bapak dan Ibu di mata pelajaran IPA Bahasa Indonesia dan bimbingan konseling. Mas Dehan mungkin bisa memperkenalkan diri, Mas Dehan. Halo, suara saya terdengar, Pak? Terdengar, terdengar. Silakan, Mas Dehan. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan. Dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Mas Kitodean. Saya tim dari Gema Foundation dan juga saya ikut berpartisipasi juga pada programnya ini, di mana tadi sudah sempat disinggung sama Kak Raka Bagus ya, bahwasanya kita akan di bagian untuk supporting di pembuatan presentasi menggunakan tools dari AI itu sendiri, dari mana di sini saya terbagi di mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, serta bimbingan konseling, yang di mana nanti kita akan diskusi aktif ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Kita akan diskusi, kita akan kulik bareng apa sih tools AI yang bisa digunakan di beberapa mata pelajaran yang tergabung di kelompok saya seperti itu. Nah, mungkin nanti akan ada pengenalan beberapa platform dari saya dan juga dari tim-tim yang lain. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Pak Raka. Terima kasih, Mas Dehan, atas penjelasannya. Nanti Bapak dan Ibu yang mengampu mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan bimbingan konseling nanti akan dimonitor dan juga akan didampingi oleh Mas Dehan untuk pembelajaran AI yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalau Mas Raka tadi sudah menjelaskan ya, Mas Raka akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk mata pelajaran IPS, Seni Budaya, dan Pancasila. Sudah berkenalan juga ya kalau sama Mas Raka karena sudah ketemu wujudnya secara langsung. Jadi mungkin akan lebih
mudah untuk maksudnya bondingnya akan lebih enak lah gitu karena Mas Raka sendiri yang kemarin menjelaskan secara langsung di sekolah Bapak dan Ibu berkaitan dengan AI-nya itu sendiri. Lalu mentor yang ketiga atau pendamping yang ketiga ini adalah Mas Muhammad Eka Saputra yang akan mendampingi Bapak dan Ibu yang mengampu mata pelajaran agama, informatika, dan PJOK. Nah, Mas Putra ini IT-nya sangat ini ya sangat bagus ya karena Mas Putra juga kebetulan merupakan kepala divisi IT di Gemba Foundation itu sendiri. Mas Putra sudah hadirkah? Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan Mas Putra untuk memperkenalkan diri dan juga rencana apa nih nantinya yang akan dibahas bersama Bapak dan Ibu ke depan. Silakan Mas Oke. Putra. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Eka Saputra, yang udah dikenalin juga sama Pak Raka tadi. Nah, saya nantinya akan daripada guru agama, informatika, dan juga POJOK di bidang AI, pembuatan konten ya, konten digital dan kreator ya. Sama mungkin konsepnya dari Mas Dehan, nantinya kita akan belajar terkait AI apa saja yang kita bisa manfaatkan untuk membuat konten secara cepat ya, sehingga kita bisa mengefisiensikan waktu kita dan agar bisa sesuai daripada tren sekarang. Dan juga nanti mungkin saya akan menambahkan tools-tools yang lainnya. Oke, selamat bertemu di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Raka. Ya, terima kasih Mas Putra. Lalu terakhir ada Mas Tara ya, Mas Tara Muhammad Tara. Nah, ini salah satu rekan kita dari Kalimantan Utara. Nah, ini rekan kita yang sangat jauh ya, eh, teman kita yang apa namanya yang bisa dibilang kemampuan AI-nya ini yang mengajari teman-teman yang ada di Gema Foundation itu. Nah, Mas Tara ini akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk mata pelajaran prakarya, matematika, dan bahasa Inggris. Nah, Mas Tara, mendengar suara saya, bisa diperkenalkan atau memperkenalkan diri? Silakan. Terima kasih Mas Tara. Nanti kalau sinyalnya bagus, semuanya bisa on cam ya untuk melihat yang Mas Dehan ini yang mana sih, Mas Putra ini yang mana sih, sama Mas Tara ini yang mana sih. Itu kalau masyarakat kan sudah terlihat wajahnya ya oleh Bapak dan Ibu semua. Jadi saya harap nanti di akhir kita ada sesi foto ya sebagai laporan juga pertama, lalu yang kedua untuk lebih memperkenalkan lebih mengenalkan diri lah. Bapak dan Ibu bisa lebih mengenal terhadap Mas Dehan, Mas Putra dan juga Mas Tara. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin sekedar usulan sih dari saya. Kemarin saya menemukan konten yang cukup menarik ya. Nah, menemukan konten yang cukup menarik Bapak dan Ibu. Ini contoh integrasi teknologi ya ke perencanaan pembelajaran. Jadi saya kan nggak tahu ini SMP atau SD, tapi sepertinya sih SMP ya. Ini saya kemarin nemu konten yang cukup menarik Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di layar, ini ada guru yang mengampu mata pelajaran matematika dan menggunakan salah satu teknologi digital yang sudah ada gitu ya untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa dan siswi pun eh, interest ya lebih nggak cuma mendengarkan gitu ya nggak cuma kayak ngantuk gitu ya kan kalau kita selalu bicara terus kan kadang orang jenuh ya gitu untuk mendengarkan. Akhirnya jadi nggak masuk nih gitu materinya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di sini.
ini saya kemarin baru banget nemu gitu. Saya langsung kepikiran, saya pengen share ke Bapak dan Ibu. Dipersilakan Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Kalau suaranya mungkin apa nggak perlu di inilah ya gitu, bisa lihat kontennya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tadi melihat, jadi ada siswa dan siswi yang mengerjakan soal sepertinya pertambahan dan pengurangan dan kalian ya. Gitu. Dan mereka terlihat cukup senang ya mengerjakan soal-soal yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, saya harap teman-teman kita juga bisa membantu pengembangan perencanaan pembelajaran dengan hal-hal seperti ini gitu. Kan eh, rekan-rekan kita ini udah cukup pengalaman lah ya ngulik tadi masyarakat cerita soal Mas Dehan nih tahu nih ada aplikasi yang lebih bagus dibanding sama AI gitu kan. Nah, saya harap nanti teman-teman juga bisa mengeksplor, membantu Bapak dan Ibu guru untuk bisa menemukan konten-konten seperti ini gitu ya, agar pembelajaran lebih menarik di sekolah. Gitu. Itu selingan aja Bapak dan Ibu sebagai informasi. Nah, ini monitoring pertama kita akan mulai melakukan di minggu depan. Ya, di minggu depan masih soal perencanaan pembelajaran yang nantinya Bapak dan Ibu diharapkan bisa presentasi kepada Bu Popi ya terkait dengan bahan ajar yang sudah dikerjakan gitu. Lalu yang kedua adalah adanya penjelasan tadi dari 4 konten yang disampaikan oleh Mas Raka ya, 4 konten yang tadi nanti salah satu di antara mentor yang nanti akan presentasi kepada Bapak dan Ibu untuk menjelaskan konten-konten apa saja yang nantinya bisa dimasukkan di dalam perencanaan pembelajaran. Tuh. Nanti mereka akan presentasi. Kalau lebih bagus sih kalau Bapak dan Ibu sudah bisa berkomunikasi dengan mentor-mentor ya, jadi sudah kebayang lah nanti saya nemu aplikasi ini Mas, saya nemu aplikasi ini bisa nggak? Ini bahayanya gimana? Mudahnya seperti apa? Cara gampangnya kayak gimana? Dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa didiskusikan itu bersama dengan masing-masing mentor. Nah, saya berpikir untuk waktunya itu eh, seminggu dari sekarang ya Bapak dan Ibu ya, kalau bisa di tanggal 14 atau 15 November 2025. Nah, nanti di sesi diskusi lah ya, nanti kita akan sepakati bersama kapan monitoring pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu. Namun yang terpenting adalah konten atau materi yang akan diajarkan, merevisi ya terkait dengan materi atau konten yang sudah dituangkan dalam pembelajaran mendalam. Lalu yang kedua adalah Bapak dan Ibu, guru secara berkelompok ya, akan presentasi rencana pembelajaran mendalam, bisa juga presentasi materi konten AI untuk pengembangan digital di dalam slide sebelumnya. Jadi ada 4 konten ya yang mesti dikerjakan oleh Bapak dan Ibu secara berkelompok. Nah, Bapak dan Ibu nantinya akan mencoba 4 konten yang AI tadi, nanti dibantu tentunya oleh mentor-mentor yang tadi sudah dituliskan ya di dalam slide yang tadi sudah dijelaskan. Ini rencananya minggu keempat, ya kita bisa lakukan, ini kalau kepengen saya ya gitu, tapi kan perlu disepakati oleh Bapak dan Ibu. 2 minggu dari kegiatan monitoring pertama. Kalau monitoring pertamanya tanggal 14 misalkan, berarti monitoring keduanya di tanggal 28. Nah, atau di tanggal 29 November gitu. Nah, karena Desember sudah mulai masuk ke ujian akhir semester ya Bapak dan Ibu, jadi kami harap kami juga perlu menyesuaikan ya, karena takutnya Bapak dan Ibu sibuk, Bapak dan Ibu kesulitan untuk membagi waktu karena ada prioritas yang lebih diutamakan ya, karena ujian kan ujian akhir semester. Jadi kami mungkin mengusulkan di minggu pertama, mungkin 1 minggu setelah monitoring kedua. Kenapa? Karena saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah bisa menyesuaikan dan sudah lebih paham dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau tadi kan dikasih
jeda waktu 2 minggu nih. Nah, yang sekarang jeda waktu 1 minggu, kenapa? Karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa menyesuaikan. Nah, Bapak dan Ibu nantinya juga akan presentasi lagi, tentu. Jadi terus presentasi ya, gitu. Terus presentasi karena pembelajaran mendalam ya syukur-syukur nggak ada revisi nanti dari Bu Popi untuk pembelajaran mendalam. Tapi kalau misalkan ada revisi, berarti kan Bapak dan Ibu mesti menjelaskan kembali kepada Bu Popi bahwasanya ini materinya sudah diperbaiki, disesuaikan dengan Popi. Misalkan kontennya ini, dan ini dimasukin sama Bapak dan Ibu dipresentasikan di monitoring ketiga, begitu. Nah, Bapak dan Ibu guru juga secara berkelompok untuk AI nantinya akan presentasi juga untuk pengembangan digital dalam slide sebelumnya. Misalkan kalau ini kan saya tulis di sini boleh konten yang berbeda dengan yang sebelumnya. Misalkan guru IPA nih, Bapak dan Ibu yang diampu oleh Mas Dehan. Kan IPA tuh tercakup ada fisika, ada biologi, ada kimia ya gitu. Misalkan di presentasi pertama kita bahasnya biologi dulu nih, anatomi tubuh misalkan gitu. Nah, nanti karena misalkan biologi udah nih, nah di minggu depannya di monitoring selanjutnya Bapak dan Ibu coba merumuskan konten AI atau materi yang berkaitan dengan fisika secara sederhana dan kimia misalkan. Nah, Bapak dan Ibu yang mengampu mata pelajaran yang lain juga bisa menyesuaikan bahan itu gitu. Jadi harapannya konten yang pertama ya dan yang kedua itu berbeda gitu. Sehingga terlihat Bapak dan Ibu sudah bisa menyesuaikan dengan konten-konten AI yang diajarkan dan dimonitoring oleh mentor-mentor dari GEMA begitu. Itu bayangan saya ya, teman nanti di lapangan bisa didiskusikan dengan masing-masing mentornya karena mentornya nanti akan lebih tahu potensi dan juga keinginan Bapak dan Ibu untuk membuat konten AI yang seperti apa nih gitu. Nah, minggu keempat atau monitoring keempat itu monitoring terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kita usulkan di minggu 3 Desember setelah ujian akhir semesternya selesai Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu juga lebih tenang, lebih santai, udah mau liburan ya, paling repot penilaian rapot ya, paling seperti itu. Namun harapannya di minggu ke-3 Desember itu semua kegiatan sudah selesai dan itu produknya juga sudah jadi gitu ya, baik presentasinya, baik tadi materinya juga itu sudah selesai dan harapannya bisa diterapkan di semester depan gitu. Harapannya ya Bapak dan Ibu ya gitu. Jadi apa yang menjadi rencana tindak lanjut kita itu kebanyakan Bapak dan Ibu presentasi atas materi-materi yang sudah kita paparkan atau kita ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik yang offline maupun yang online gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi sebenarnya flow-nya tuh sama gitu, hanya lebih diperdalam lagi, lebih digali lagi potensi Bapak dan Ibu agar supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterapkan nantinya oleh Bapak dan Ibu ke siswa dan siswi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu begitu. Jadi itu produk terakhirnya dan nantinya akan ada sertifikat lagi ya senilai 100 JP ya untuk Bapak dan Ibu dari Siam Ketipin Science sebagai mitra kami gitu bahwasanya Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan kegiatan monitoring atau rencana tindak lanjut dari program pelatihan kemarin ya 1 minggu yang lalu. Nanti di akhir Desember atau di awal Januari nanti kita insya Allah kita akan berikan sertifikatnya secara soft file mungkin ya karena kan kami tidak bisa hadir ke sana tapi kalau misalkan bisa Bapak dan Ibu mau wujud fisiknya ya mungkin nanti kita bisa paketkan ke sekolah Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu aja apa yang menjadi topik yang kami ingin sampaikan di hari ini. Rencananya kita akan mulai di minggu depan ya untuk monitoring pertama, namun masih ada penjelasan lah dari kami terkait dengan AI yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Raka. Karena saya yakin memang 3 hari ini nggak akan cukup. Kemarin tuh ya 3 hari itu nggak cukup untuk materi sepadat itu disampaikan semua kepada Bapak dan Ibu. Nah, agar Bapak dan Ibu lebih paham dan lebih baik dibandingkan kemarin, kita perlu ada rencana tindak lanjut. Dan inilah wujud rencana tindak lanjut dari kegiatan yang kemarin didukung oleh Bapak dan Ibu dari Dewan Pengurus Alumni ya dari SMPN 2 Padang. Saya harap kegiatan ini bisa nantinya terimplementasi dengan baik dan tentunya memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua yang masing-masing mengampu mata pelajaran yang tadi sudah dituliskan. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak dan Ibu. Dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, ada
yang masih nggak ngerti, nanti harus gimana, dan lain-lain sebagainya, dipersilahkan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, kami tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu ya Bapak dan Ibu kalau ada yang... Mas Raka, saya mau tanya, berarti nanti kan kita udah dikelompokin tuh Mas, berdasarkan mapel-mapelnya. Berarti kita akan melakukan Zoom-nya nanti bersama kelompok-kelompok kita dan mentor kita. Begitu ya kira-kira? Betul Ibu, nanti akan dibagi breakout room ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, nanti akan dibagi breakout room, nanti breakout roomnya Mas Dehan, kalau Bu Ade kan nanti sama Mas Reka ya. Jadi nanti Mas Reka akan memonitoring Bapak dan Ibu guru yang mengampu mapel IPS, seni budaya, dan Pancasila dalam satu breakout room. Jadi nantinya kan masuk ke ruangan bersama dulu ya Bu ya, karena kan sesi presentasi dari Bu Popi ya, pembelajaran mendalam. Supaya Bapak dan Ibu yang mengampu mata pelajaran lain pun bisa melihat, oh revisinya di sini, di sini, di sini, di sini, untuk materi pembelajaran mendalam. Namun untuk AI nanti akan dibagi breakout room. Mulai monitoring kedua mungkin ya, karena monitoring pertama masih ada penjelasan secara teknis ke semua Bapak dan Ibu guru ya, terkait dengan 4 konten yang ini, Ibu. AI untuk presentasi, untuk konten digital, promosi produk digital, dan AI untuk mind mapping. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan dibagi ke breakout room, akan dimasukkan ke dalam room yang sesuai yang sudah dikelompokkan di sini. Jadi agar lebih terfokus dan tidak banyak-banyak lah gitu ya Bapak dan Ibu ya gitu. Jadi kayak Mas Raka ya hanya fokusnya IPS, seni budaya, dan Pancasila. Itu aja gitu sampai monitoring terakhir. Itu Mas Dehan, IPA, Bahasa Indonesia, dan BK misalkan. Itu terus aja di situ terus sampai selesai. Begitu Bu Ade. Jadi harapannya sih biar lebih efektif dan efisien ya. Begitu. Gitu Ya, Ibu Ade. Kak. Apakah Oke. cukup? Oke, Mas Raka, saya paham. Makasih Mas Raka. Sama-sama Ibu. Sudah terbayang ya Bu Ade ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan kembali untuk teknisnya? Jadi nanti materi juga dan juga tim kami menyiapkan video ya, video penjelasannya. Yang mana nanti Bapak dan Ibu jikalau aduh saya tadi skip, saya sambil dampingin kan beberapa Bapak dan Ibu guru sekarang lagi ada acara juga ya mendampingi siswa-siswinya ikut olimpiade. Jadi Bapak dan Ibu bisa terus melihat video-video yang nantinya akan disampaikan atau disiapkan oleh tim kami supaya nggak skip gitu ya, supaya nggak bingung lagi gitu karena akan dijelaskan step by stepnya dari awal sampai akhir. Tapi Bapak dan Ibu juga feel free silakan untuk chat WhatsApp ya ke mentor-mentor kita di sini gitu karena mereka sudah kami tugaskan untuk mendampingi Bapak dan Ibu gitu. Misalkan kayak monitoring di hari Sabtu. Nah, Bapak dan Ibu boleh tuh mau ngechat dari Senin sampai Jumat gitu ya untuk nanyain, Mas Dehan saya bingung nih perihal ini, bisa dijelaskan ulang nggak dan sebagainya gitu. Nanti tim kami pasti akan membantu gitu. Jadi tidak terbatas atau tidak terpatok kita hanya bertemu pas Zoom aja enggak. Kalau mau menanyakan di luar Zoom yang sudah diagendakan itu dipersilahkan gitu. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan kembali. Izin Mas Raka, mohon maaf kalau agak ribut anaknya. Zoom nanti itu apakah di-invite oleh mentornya atau nanti di-share nomornya kita yang invite lagi ke grupnya? Ya, kita kan sudah punya data ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan sudah mengisi nama-namanya, akan mengampu mata pelajaran apa dan lain sebagainya. Mengampu mata pelajaran apa. Nanti akan ada grup khusus untuk masing-masing mentor dan juga Bapak dan Ibu mengampu mata pelajaran apa. Nah, Mas Dehan sudah bikin mentor Dehan. Nah, mentor Dehan itu berarti guru Bapak dan Ibu yang mengampu mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan juga BK itu nanti akan dikumpulkan dalam satu grup dengan Mas Dehan. Gitu.
ini grup WhatsApp ya. Lu juga Mas Raka juga sama, Mas Putra juga sama, Mas Tara pun sama. Mungkin dalam waktu dekat kita akan segera invite-invitein ya berdasarkan mentor-mentor yang sudah ditugaskan di sini. Nah, selanjutnya tentu nanti di breakout room di Zoom ya, selama Zoom ya, nantinya setelah presentasi yang sudah tadi saya sampaikan terkait pembelajaran mendalam ya, Bapak dan Ibu nanti akan di-invite oleh Mas Dehan berdasarkan data yang ada gitu. Oh, Mas Dehan mengaku IPA, Bahasa Indonesia dan BK. Katakanlah mata mapel IPA, Bahasa Indonesia dan BK ini ada 10 orang misalkan. Nah, 10 orang itu nantinya akan masuk breakout room dan masuk grup WhatsApp-nya ya. Jadi nanti akan fokus intens komunikasinya itu dengan Mas Dehan gitu. Tidak dengan Mas Raka, tidak dengan Mas Putra, tidak dengan Mas Tara gitu. Tapi apa namanya ya, tapi kemampuan anak-anak ini pun kurang lebihnya sama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi empat anak ini atau 4 mentor kita ini sungguh sangat luar biasa kemampuan IT-nya. Saya tidak meragukan, makanya kenapa saya pilih mereka untuk bisa mendampingi Bapak dan Ibu untuk mengampu mata pelajaran yang sudah di apa yang sudah dituliskan di sini, dan juga bagaimana mengintegrasikan AI untuk Bapak dan Ibu pakai gitu untuk mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu. Begitu mungkin Bu Evrilia. Baik Mas Raka, terima kasih. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Persilakan. Kalau mentornya susah responnya, nanti bilang ke saya aja, Ibu. Nanti saya sampaikan langsung nih ke 4 rekan kita ini. Insya Allah 4 rekan kita ini akan terus membantu Bapak dan Ibu sampai kegiatan selesai. Gitu. Kalau nanti ini Mas Dehan atau misalkan Mas Putra nih susah parah kah, lama balasnya dan lain sebagainya, ntar bilang aja ke saya. Gitu. Nanti akan saya sesuaikan. Begitu. Persilakan Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita lihat di kolom chat, apakah ada yang bertanya di kolom chat? Oh iya, izin bertanya ya, dari Bu Gusneti ya, saya akan bacakan ya. Berapa jam kita daring untuk satu kali pertemuan, Pak? Kita akan maksimalkan durasi itu mungkin 2 sampai 3 jam sih sebenarnya ya Bapak dan Ibu ya. Cuman harapannya kalau misalkan 2 jam bisa selesai, ya alhamdulillah. Tergantung sebenarnya durasi Bapak dan Ibu nanti presentasi bersama Bu Popi ya, gitu, pembelajaran mendalam. Tergantung situasional di lapangan lah. Namun satu kali Zoom itu kami proyeksikan paling lama 3 jam, paling lama 3 jam setiap monitoring gitu. Nah, karena sudah menyinggung soal waktu ya Bu Gusneti ini, makanya kita perlu sepakati waktu detail tanggalnya gitu. Zoom kami siapkan Bapak dan Ibu, Zoom dari kami selalu siapkan, tinggal masalah waktunya gitu. Kalau saya usul waktu terkait dengan waktu itu sebentar. Minggu pertama itu atau minggu monitoring pertama itu saya usul di 14 Desember, 14 November, mohon maaf. Minggu kedua itu di 28 November, 2 minggu setelah monitoring pertama. Nah, di monitoring ketiga itu usul saya di tanggal 5 ya, di tanggal 5 Desember. Harapannya sih tidak bentrok ya gitu. Dan monitoring terakhir keempat itu di tanggal 19 Desember. Ide saya gitu, itu pemikiran saya, usulan saya. Kalau Bapak dan Ibu mau berkenan untuk misalkan jangan tanggal segitu Mas Raka, nah kita sepakati bersama saja di sini Bapak dan Ibu agar nantinya kegiatannya lebih berjalan lancar dan terarah gitu secara waktu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau usulkah, atau mungkin Pak Kepala, Pak Heri, apakah hadir di sini? Karena kami secara waktu insya Allah mungkin bisa menyesuaikan ya dengan Bapak dan Ibu. Jikalau memang
di hari itu kita nggak bisa banget, ya tentu nanti kita akan sesuaikan waktunya juga gitu. Namun kita tentukan saja Bapak dan Ibu tanggalnya mau di tanggal berapa untuk kegiatan monitoring-monitoring ini gitu. Silakan Bapak dan Ibu jika ada usul atau masukan untuk tanggal-tanggalnya. Izin Mas Raka, Bapak Ibu semuanya, bagaimana jika monitoring itu diadakan setelah sholat Jumat pada hari Jumat saja Mas, karena kan masih tidak ada aktivitas setelah sholat Jumat tersebut. Hari Jumat setelah Jumatan ya Bu ya? Iya Mas Raka, karena kita kombel, jadi bisa dimanfaatkan waktu itu untuk monitoring. Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Tergantung kesepakatan Bapak Ibu yang lain juga Pak Raka. Ini hanya usulan. Iya, baik. Dipersilakan Bapak Ibu jikalau ada usulan lain atau mungkin setuju dengan pola yang nantinya akan berjalan, khususnya waktu ya, karena waktu ini kan urgent ya gitu. Kalau kami sih, kami bisa menyesuaikan. Kalau memang misalkan mau setiap Jumat, setelah Jumatan, katakanlah pukul 13 ya, itu kami mengikuti saja. Kalau 13 berarti 3 jam ya, banter paling beres maksimal jam 4 gitu ya. Sama lah seperti pelatihan kita kemarin ya, Bapak dan Ibu, selalu selesainya jam 4, waktu itu jam setengah 4 juga gitu kan. Nah, dipersilakan Bapak dan Ibu, jika kalau ada usulan agar cocok waktunya. Kan minggu monitoring pertama kan tanggal 14 nih, tanggal 14 November. Nah, Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Dipersilahkan. Izin masyarakat. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. terkait monitoring yang kedua, itu pada tanggal 14 November 2025, kalau saya secara pribadi setuju masyarakat. Karena dari tanggal 10 sampai tanggal 14 November, itu ke semua para guru itu melaksanakan supervisi 2025 untuk penilaian SKP pada tahun ini. Jadi kemungkinan kalau untuk monitoring, saran sih mungkin setelah sholat Jumat. Seperti itu masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Monitoring pertama ya mungkin maksudnya Pak ya, karena hari ini masih koordinasi awal ya Pak ya. Berarti bisa ya di hari Jumat ya Bapak Ibu ya di tanggal 14 November. Artinya minggu depan kita bisa lakukan kembali ya untuk monitoring yang pertama. Dan seterusnya berarti hari Jumat terus ya Pak ya? Izin Pak, kalau untuk komunitas belajar kami dari SMP 2 biasanya memang setelah Jumat. Setelah Jumat Pak ya? Oke, baik. Berarti kita sepakati saja untuk bulan November ini di tanggal 14 dan 28 di pukul 13 sampai selesai. Begitu Pak ya? Ya, kalau saran sih seperti itu Pak. Oke, Tapi Bapak Ibu tergantung yang lain dari apakah setuju? Bapak Ibu yang lainnya apakah ada saran dan lain sebagainya. Ya, silakan Bapak dan Ibu jikalau ada saran atau masukan. Sudah Bu Efriza sama Pak Heri ya, sudah usul nih gitu di hari Jumat. Silakan Bapak dan Ibu, boleh di kolom chat ya untuk ini, atau mau dinyalakan mic-nya juga dipersilakan Bapak dan Ibu. Kalau saya sih cocok-cocok The Bluetooth Bu ya, device is ready to cocok Bu ya. cocok Pak Raka, karena memang biasanya Jumat kita gunakan waktu untuk kombel, kita alihkan aja ke sini. Baik, sip. Kalau begitu kita kita tulis di sini ya. Nanti saya akan bagikan bahannya ke Bapak dan Ibu. Sambil saya buka kolom chat juga. Bu Mary setuju juga. Oke, berarti minggu ke-2 November artinya di tanggal 14 November. Saya tuliskan di sini ya Bapak Ibu. Mas Raka, izin bertanya Mas Raka. Ya, silakan Ibu. Ini Mas Raka, berarti monitoring pertama besok kita membahas tentang pembelajaran mendalam dengan Bu Popi ya Mas Raka ya?
Ya, Heeh. akan membahas perencanaan pembelajaran dan juga nanti akan masuk ke sesi AI, Ibu. Jadi nanti mentor kami, salah satu dari mentor kami nanti akan mempresentasikan konten-konten AI yang ini, ya, Aku nggak yang nyambung. mana yang ini Mm-mm. kepada Bapak dan Ibu, gitu. Oke, Jadi baik. Jadi ada 2 agenda, yang pertama tapi di jam yang sama ya 2 agendanya, di waktu Ya. yang sama maksudnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu nanti akan presentasi terkait dengan pembelajaran mendalam ke Bu Popi, ya, Mm-mm. ke Bu Popi yang sudah dikerjakan kemarin. Nah, lalu yang kedua nanti tim The kami nanti Bluetooth akan device is mempresentasikan ready to pair. kepada Bapak dan Ibu terkait dengan 4 materi ini, gitu. Oke, berarti Baik, baik Mas. eh, ya silakan Pak Ati. Berarti nanti untuk yang pertama pada tanggal 14 itu, saya nangkapnya Bu Popi akan memberikan apa namanya tambahan materi untuk pengembangan perencanaan pembelajaran mendalam yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, dari poin 2 sampai poin 5 itu kami akan nyebar di Zoom meeting oleh mentor-mentor kami berdasarkan kelompok yang telah dibagikan tadi ya, Mas. Eee, yang pertama itu Pak, jadi Bu Popi nanti akan mungkin mendengarkan, atau presentasi ya, dari Iya. Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan materi yang kemarin, dipresentasikan gitu, ke Oh, Bu baik. Popi, begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di monitoring pertama ini belum dibagi breakout room, begitu. Oh, baik. Belum dibagi breakout room, tapi salah satu rekan kita, mungkin Mas Dehan misalkan, nanti Mas Dehan akan menjelaskan 4 konten ini kepada Bapak dan Ibu, begitu. Berarti secara garis besar ya, Semua. Mas Dian. Ya, betul. Secara garis besar. Terus sebentar, Oh, laptop baik. saya mau mati. Sebentar, Bapak. Sebentar. Atas dulu. Kembali lagi. Nah, nanti di monitoring kedua, baru Bapak dan Ibu, yang pertama masih sama ya, jadi ada 2 agenda di waktu yang sama. Yang pertama, Bapak dan Ibu nanti akan, presentasi kembali ke Bu Popi. Itu bayangan saya ya. Atau Bu Popi nanti akan memberikan saran dan masukan kembali lah berkaitan dengan, tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu terkait pembuatan rencana pembelajaran. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu nanti akan dibagi breakout room, gitu. Baru di monitoring kedua, ketiga, dan keempat itu, Bapak dan Ibu nanti akan terfokus ke masing-masing mentor, sesuai yang tadi sudah dibagi oleh kami, gitu, Pak Heri. Oh, Baik, begitu. Mas. Begitu. Jadi Apakah Bu Popi sudah hadir ya? Gimana Bu Sisa? Bu Siska, silakan. iya. Enggak Mas, kata Mas tadi kan, kata, Pak Raka tadi, besok kita dengan dalam waktu yang sama nanti dengan Bu Popi dan juga mentor dari Gema ya, Pak Raka ya. Jadi maksudnya Bu Popi dulu, nanti sesi pertamanya setelah Bu Popi selesai kami presentasi, baru masuk dengan salah satu mentor akan menjelaskan tentang apa, AI ini, begitu ya Mas Raka ya? Betul, betul Bu Siska, seperti itu. Oh iya. Berarti, cakupan waktu kita selama, monitoring pertama itu 3 jam ya? Ya, Oke, ya, siap. maksimal 3 jam. Maksimal Maksimal 3 jam. 3 jam. Oke, siap Mas Ya, Raka. Ya, terima kasih Mas baik. Raka. Sama-sama Bu Siska. Sebentar, Bu Popi ini sudah hadir apa belum ya? Tadi Bu Popi katanya mau hadir. Sebentar. Nah, Bu Popi, selamat pagi Bu Popi. Selamat pagi menuju siang. Bisa mendengar suara saya? Halo, Bu Popi. Halo, halo, Bu Popi. Ya, sepertinya belum tersambung ya Bu Popi. Sambil menunggu Bu Popi, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali Bapak dan Ibu? Mas, izin Mas untuk materi hari ini nanti mohon bantuannya di-share di grup aja Mas karena untuk bahan catatan tanggal yang akan menjadi tahap selanjutnya Mas. Baik, baik, baik. Siapa? Beres ini nanti saya akan kirimkan bahannya ke grup ya.
untuk Bapak dan Ibu kolek juga. Makasih Mas. Sama-sama, Pak Heri. Nah, alhamdulillah cocok ya. Jadi kegiatannya ini Bu Ana juga di chat cocok hari Jumat. Alhamdulillah tinggal kita laksanakan berarti kalau kayak begitu ya. Bapak dan Ibu dipersilakan jikalau ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin sudah terbayang ya dengan nanti apa yang nanti kan kita laksanakan, apa yang kita kerjakan. Bu Popi, silakan. Iya, iya. Mangga Wilujeng. Iya. Ya, halo. Halo Assalamualaikum. Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Waduh. Iya. Ah, maaf, tadi baru sadar ini baru pembukaan ada acara apa? Lomba. Ya, Ibu-ibu, Ibu Bapak. Assalamualaikum. Suara saya bisa kedengaran? Ya, Waalaikumsalam Ibu. Bisa, Bu Popi. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Iya, Bu Bapak. Selamat dengar Ibu. Di SMP 9 Bandung. Ya, Bu Popi. Lagi ada apa? Lomba prakarya semua apa bidang. Iya. Pak Raka, mungkin sebentar saja. Ibu-ibu, Ibu Bapak, kemarin itu yang apa? Masuk hasil kerja yang lagi kegiatan di SMP 2. Kalau bisa dikirim biar saya bisa review, kita perbaiki sama-sama ya, Ibu Bapak. Halo. siap Ibu. Oh, Baik iya. Ibu, siap Ibu. Ya. Itu saja. Nanti saya cek lagi. Ya, makasih. Kita di sini aja. Iya. Oh ini. Nah, jadi itu saja. Nanti saya bisa ngikutin lah kalau yang AI-nya apa, nanti kita identifikasi sama-sama yang untuk apa? Untuk meningkatkan pembelajaran sehingga terintegrasi AI. Nanti kan kita bisa identifikasi perlu apa. Mungkin itu saja Pak Raka. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih Bu Popi. Jadi sudah clear Bapak dan Ibu secara waktu. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan setiap hari Jumat ya Bu Popi ya. Jumat. Nanti file ya setiap Jumat setelah Jumatan. Kalau Jumatan. Jumat depan bisa. Sip Ibu. Jadi setiap monitoring itu nantinya akan Bapak dan Ibu itu akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan kepada Bu Popi. Nah, nantinya Bu Popi akan memberikan saran, pastinya akan memberikan banyak saran dan masukan terkait dengan pengembangan perencanaan pembelajaran yang mana nantinya setelah sesi Bu Popi, Bapak dan Ibu akan difokuskan dari AI-nya yang sudah dibagi ke 4 ada 4 mentor yang nantinya akan bertugas. Nah, kalau di monitoring pertama itu kita masih secara general, tapi kalau di monitoring kedua dan seterusnya nanti Bapak dan Ibu akan dibagi breakout room, dibagi mentor-mentor. Jadi tadi ada mata pelajaran IPA, IPS dan sebagainya kita sudah bagi ke masing-masing mentor nantinya agar lebih intensif gitu terkait AI-nya. Berarti nanti kalau ada yang masuk, ya udah langsung ada reviewnya, habis apa gitu aja ya. Betul Ibu. Nah, harapannya nanti di monitoring ketiga, misalkan sudah muncul nih AI ini di dalam perencanaan pembelajaran Bapak dan Ibu setelah diintensifkan oleh tim kita, gitu Ibu. Bisa. Ya, insya Allah. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Popi atas penjelasannya. Kembali lagi ya Bapak dan Ibu, nanti izin saya share ulang apa yang tadi disampaikan, bahwa monitoring kedua minggu ke-4 November itu kita laksanakan di hari Jumat juga di tanggal 28 November 2025 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Ini saya sambil edit di sini aja ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah sepakat di minggu ketiga itu monitoring ketiga, mohon maaf, ini di minggu ke-1 Desember 2025 saya tuliskan tadi 5 Desember ya Bapak Ibu ya, 5 Desember 2025 pukul 13.00 sampai dengan selesai.
Nah, di minggu monitoring keempat yang artinya monitoring terakhir ya, tanggal berapa ya? 20 sebentar. Di tanggal 19 Desember. Harapannya ini Bapak dan Ibu sudah lenggang ya karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai. Jadi kita bisa monitoring terakhir. Tuh. Bahan ini nanti akan saya share kepada Bapak dan Ibu semua di grup sebagai pegangan ya. Dan tetap ya link pengumpulan masih akan tetap sama di link yang sama seperti kegiatan kemarin agar tidak terlalu banyak link ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti setiap tugas, setiap materi nanti akan kami masukkan di link tersebut. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses secara terus-menerus begitu. Adakah lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Kalau sudah lebih jelas ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan rencana kita selama 2 bulan ke depan. Saya udah Mas Raka, cuman kalau hari Jumat itu jam 1 kayak bapak-bapak belum selesai sholat deh. Iya, Ya, iya. saya 13 13.30 Mas. 13.30 ya 13.30 saja Bapak Ibu Mas. ya. Iya. Oke. Baik. Saya ubah ya. Saya lupa di Bandung azannya lebih cepat ya dibandingkan di Padang. Iya. Oke, baik. 13.30. Oke. 13.30 ya Bapak Ibu ya. Setiap hari Jumat setelah Jumatan selesai, setelah makan siang juga kita bisa laksanakan monitoring dari monitoring pertama sampai monitoring akhir nantinya di bulan Desember. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau didiskusikan? Atau mungkin sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu? Untuk sementara cukup Mas. Sebenarnya cukup Pak ya. Nanti kalau memang ada perubahan atau ada penyesuaian nanti di lapangan, nanti kita bisa diskusi ya Bapak Ibu ya di grup ya, Iya. Baik Mas. untuk lebih detailnya ya. Baik Baik Mas. Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Izin saya stop share terlebih dahulu, nanti bahannya saya akan share. Lalu juga selanjutnya Bapak dan Ibu, tadi tim kami sudah meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi ya. Saya akan share ulang absensinya di sini. Nanti juga di grup akan saya minta untuk absensi juga untuk laporan kegiatan kita selama 2 bulan ke depan begitu. Sudah hadir juga Bu Susi Herawati di sini selaku pengurus ya dari Dewan Alumni. Bu Susi, Selamat siang Mas Ibu. Raka. Ibu berjumpa kembali. Iya, berjumpa kembali di dunia maya ya. Iya, ada yang mau disampaikan Ibu kepada Bapak dan Ibu guru? Persilakan Ibu. Iya, pertama terima kasih Mas Raka dan tim yang sudah mengatur ya jadwal monitoring, juga sudah menjelaskan dengan baik semuanya ya. Alhamdulillah kami dari alumni sangat apresiasi ya dan sudah memprediksi bahwa kalau ini berjalan luar biasa untuk sekolah, untuk guru-guru. Dan untuk guru-guru sebetulnya kami berharap dari alumni lebih banyak lagi guru yang ikut hari ini. Karena dari catatan kita lihat ada 36 yang join, kurang jadi sekitar 31 masih ada. Tetapi kami juga tidak bisa memaksa ya. Tapi kami hanya menyediakan fasilitas. Mudah-mudahan yang hadir di Zoom ini masyarakat itu komit sampai akhir. Itu juga sudah membahagiakan kami. Baik Ibu. Sudah sangat membahagiakan kami alumni bahwa walaupun tidak bisa ikut semua, tapi
lebih dari 50% guru-guru sudah ikut. Karena nanti kita juga akan diminta reportnya oleh Telkom. Jadi kemarin saya sudah ke Jakarta, sudah bertemu dengan Ketua Umum dan pengurus di Jakarta, sudah menyampaikan mereka masih menunggu laporan kita. Dengan harapan bahwa kalau ini berjalan dengan baik, tentu akan ada lagi support-support dari Telkom atau perusahaan-perusahaan lain untuk peningkatan kualitas SDM. Nah, terus Bapak Ibu guru dan juga Mas Raka beserta tim dan juga Ibu Popi tadi ya. Selamat siang Bu Popi. Kita memang mengejar bahwa semester ini finish sampai Januari untuk peningkatan kualitas guru. Karena semester depan kita akan mencoba merancang kegiatan untuk murid. Nah, kalau gurunya belum selesai tentu susah untuk murid. Jadi mohon kami ini dibantu Bu guru, Bapak Ibu guru untuk bisa menyelesaikan semua tugas supaya kami juga bisa merancang untuk murid. Jadi kalau guru sudah, murid sudah, insya Allah SMP 2 menjadi lebih baik. Seperti itu Mas Raka, terima kasih Bu Popi ya. Iya, ini juga sedang di sekolah Ibu. Iya, saya juga lagi acara wisuda di dan karena sedang berlomba. Oh iya ya. Iya ya. Terima kasih banyak Bu Popi, Mas Raka, Mas Bagus, dan ada 2 tadi yang baru salam kenal. Mudah bisa guru punya waktu dan buru-buru punya semangat, motivasi. Jadi semua perencanaan kita yang sudah kita atur berjalan baik. Terima kasih Mas Raka. Sama Ibu. Sama-sama Bu Susi, terima kasih Sama-sama. banyak atas pesannya dan pencerahan Bapak Ibu guru. Kami berharap semua apa yang kita mulai di minggu lalu dan dilanjutkan secara online ya, mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat tentunya untuk SMP 2 Padang ya Bapak dan Ibu guru untuk materi pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Susi. Kita bertemu lagi Bapak Ibu di minggu depan ya. Mungkin izin saya cukupkan kegiatan hari ini karena masih koordinasi awal. Minggu depan kita akan masuk ke hal yang lebih teknis ya bersama Bu Popi dan tim dari mentor dari Gema Foundation. Nah, sebelum kita tutup Bapak dan Ibu izin bolehkah kita berfoto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi ya Bapak dan Ibu. Mas Dehan, bisakah dibuatkan atau difotokan Mas Dehan? Halo Pak, bisa Pak? Bisa. Silakan Mas Raka, Mas Tara, Mas Putra juga tolong nyalakan kameranya ya. Di halaman pertama dulu mungkin. Bapak dan Ibu bisa dibuka kameranya sebentar untuk kita foto bersama. Mas Dehan akan mengarahkan. Silakan Mas Dehan. Oke Bapak Ibu, silakan open kamera terlebih dahulu. Kita tunggu. Kita akan foto bersama. Nanti saya hitung mundur ya. Ketika Bapak dan Ibu sudah on camera semua. Oke, saya hitung mundur ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, lagi Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke. Logo 2-nya Bapak Ibu. 2. Jangan lupa. Ini 2. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Dehan sudah memfotokan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir pada kegiatan awal hari ini. Semoga semangatnya terjaga Bapak dan Ibu, semangat menjalankan aktivitas. Setelah kegiatan ini selesai, kita bertemu lagi di minggu depan. H-1 pasti kami akan informasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.